Ustadz yang saya hormati, dalam kesempatan ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa akhwat itu berjumlah berapa? 17 orang, ya. Yang ikhwan itu 8 orang, Ustaz. Jadi totalnya ada 25 peserta yang hadir dalam ruangan ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat, saya silakan untuk Ustaz membawakan materi tentang iman dan takwa. Kedua, Ustaz. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadha'ili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa mal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu iman? Iqrarun bil lisan, diucapkan oleh lidah, wa tasdiqul bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa a'malul bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Wa qala aidan, ballighu anni walau ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulihil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati guru, bapak guru yang mengasuh daripada ataupun pembimbing daripada adik-adik sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para pengurus rohis dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kita semua tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mujibas sa'idin. Puji syukur, mari sama kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih hidup. Karena pagi ini banyak yang mati. Ya, alhamdulillah kita masih bisa hidup, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghembus ataupun menghirup udara yang pada pagi hari ini tertiup. Sholawat beserta taslim pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah akan sampai pada kita sekalian selaku hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap dan masih konsisten dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga akhirul zaman. Amin ya mujibas sa'idin. Hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah disampaikan kepada saya bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah membahas imtak, iman dan takwa. Saya lebih kepada yang pertama dulu. Kita akan bahas daripada apa itu iman. Iman itu adalah keyakinan, akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyampaikan wamal iman. Apa itu iman? Yang pertama iqrarun bil lisan. Jadi iman itu yang pertama kata Nabi diucapkan oleh lidah. Mungkin kita masih ingat ketika kita beranjak ke anak-anak itu ada yang namanya hitanan, ya, dibaiat. Apa yang dipesankan kepada kita untuk akan memasuki daripada masa mungkin 10 sampai 15 tahun ke atas, terus laki-laki yang sudah mulai dihitan, perempuan wanita dibaiat, ya. Pesan daripada imam ketika itu sebelum kita ya masuk kepada acara inti pada saat itu, kita dipesankan ya, diikrarkan apa yang kita ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini kalimat bukan sekedar diucapkan. Kalau kita mau maknai syahadat ini, tentunya mengandung daripada hikmah yang begitu sangat luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya atau aku bersaksi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Jadi pada saat itu kita sudah bersaksi, ya, sudah bersaksi dan sudah mengakui bahwa tidak ada yang disembah, yang berhak disembah di atas permukaan bumi ini kecuali Allah. Nah, bukti ya persaksian, ya, kita bersaksi atau kita mengakui, pengakuan kita ini Allah Subhanahu wa taala ingin lihat. Ya, Allah ingin lihat di mana Allah panggil kita setiap hari. Berapa kali? 5 kali untuk sholat. Jadi kalau ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, datang berarti benar, ya, persaksian itu, pengakuan itu benar bahwa yang disembah itu hanya Allah. Tetapi ketika dipanggil kita tidak datang, sibuk dengan HP, sibuk dengan sinetron, berarti kita mendustai diri kita sendiri dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak datang. Maka ya hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah panggil, maka buktikan apa yang kita ucapkan itu. Terkadang iman ini hanya menjadi hiasan daripada bibir. Ya, kalau ada orang yang ditanya, kau beriman kepada Allah atau tidak? Ya, oh, saya beriman. Padahal ketika Allah panggil, dia hanya sibuk dengan TikTok, ya,
sibuk dengan nonton YouTube, lihat sinetron, atau sibuk dengan yang lain-lain. Maka buktikan ya iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang benar. Maka hadirin rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi harus kita buktikan ini. Ya, kalau tidak kita berdusta pada diri kita sendiri. Ya, dan ini kita hindari semua, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu iman yang pertama. Nabi bilang iqrarun bil lisan, diucapkan oleh lidah. Ya, jadi iman ini selalu kita bicarakan, selalu kita ulang-ulang. Ya, kalau iman daripada sahabat Nabi itu, imannya para sahabat Nabi itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Kalau iman kita hari ini keluar masuk, ya, keluar masuk orang punya iman. Jadi kita bagaimana kita usahakan pertahankan daripada iman ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kalau orang yang beriman itu dia akan ada kekuatan untuk melaksanakan daripada segala kebaikan-kebaikan, dan dia akan ada kekuatan untuk meninggalkan segala daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang yang beriman. Jadi kalau ada yang orang dapat lihat hari-hari terus ya dia buat dosa, buat maksiat, ya, tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi dia diragukan. Memang sudah Islam, tapi hanya di KTP atau di status di Facebook. Ya, di orang Islam itu memang banyak, tapi orang yang beriman itu yang sedikit. Jadi kita usahakan kita ini jangan sekedar menjadi orang Islam. Kalau orang Islam banyak sekali, tapi cuma isi alam. Ya, isi alam itu bagaimana? Isi Islam dia, tapi ya perintah-perintah Islam itu dia abaikan. Ya, bodoh amat. Maka hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kita bisa melihat, ya, kita bisa ukur kalau kita ini beriman atau tidak. Di mana ukurannya, Ustaz? Kalau orang yang beriman, kita ambil contoh yang dekat. Iman itu kata para ulama ibarat uang, ya, seperti uang. Kalau orang punya uang ini hanya 1.000, mungkin apa yang bisa dibeli? Ya, gula-gula 3 biji. Ya, kalau babol tidak boleh, satu. Satu. Kalau orang punya uang ini 2.000, sudah bisa beli voucher wifi, 3 jam. Itu pun buat 3 jam, tidak lama-lama. Kalau orang punya uang ini 5.000, ya sudah bisa beli nasi kuning. Kalau orang punya uang ini 10 atau 20.000, maka lebih banyak yang bisa dibeli. Apalagi kalau sudah 100.000, apalagi kalau sudah 1 juta, ya sudah bisa beli banyak. Bahkan berhari-hari itu uang, mungkin 2-3 hari, 4 hari baru habis kalau uang sudah 1 juta. Maka seperti itu daripada iman kita ini. Kalau orang punya iman ini hanya seharga 1.000 rupiah, apa yang dia boleh mau ya? Mungkin
sekedar habis makan baru nanti sukanya alhamdulillah. Wah, itu cuma begitu saja. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita ini senilai uang 50.000, maka itu sudah bisa membeli sholat maghrib, sholat isya. Kalau 100.000 ini iman, so bisa membeli akan sholat zuhur, asar. Ya, kalau 1 juta ini iman atau 500.000, so boleh membeli akan sholat subuh. Maka hati-hati, ada yang waktu subuh dia malas bangun, ya bangun kawanan di setengah 6. Habis itu suka pergi, mau pergi di sekolah, tidak mau sholat subuh. Hati-hati. Karena itu sampai iman ini mungkin baru 5.000 atau 2.000. Ya, tidak bisa pilih ibadah, tidak bisa membeli daripada amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan, ya, bagaimana iman kita ini jangan sampai menurun. Ya, kita pertahankan daripada keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat, para nabi terdahulu itu, mereka banyak yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul itu dalam riwayat daripada 10 Muharram, doa hari Asyura, sudah lewat. Tapi memang saya sentil sedikit karena ada kaitannya. Para nabi, kita ambil contoh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu kita tahu ditelan ikan, ya, ditelan ikan Nun. Ketika dia menghindari daripada kaumnya, dia naik kapal. Ketika berada di tengah-tengah kapal, ya, berada di tengah-tengah lautan ini kapal, maka sudah mulai mogok. Ketika itu dibuat undian, 3 kali dicabut undian, yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Maka terpaksa dia dibuang ke tengah laut. Maka Allah perintahkan ikan Nun untuk menelan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Maka pada saat itu 40 hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Terjadilah 3 kegelapan, gelapnya malam dan gelapnya dasar lautan dan gelapnya dalam perut ikan. Maka hadirin rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Yunus tidak lari kepada siapa-siapa, ya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena imannya kuat, keyakinannya kuat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari perut ikan, dari dasar lautan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia langsung berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia zikirkan selama 40 hari berada dalam perut ikan. Maka dengan zikir itu ikan Nun sakit perut, ya, sakit perut ikan ini, kemudian memuntahkan daripada isi perutnya ke tepian pantai. Nabi Yunus keluar dari perut ikan selamat. Karena kenapa? Keyakinannya bahwa yang bisa menolong dia, yang bisa menyelamatkan dia hanyalah Allah. Begitupun Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini ketika dibakar oleh Raja Namrus laknatullah alaih dalam kobaran api yang begitu besar, ya, dalam riwayat itu sekitar 40 hari 40 malam api ini tidak akan padam. Ya, bagaimana dia punya basar api itu, ya. Ibrahim akan dibakar ke dalam api itu, dilempar ke kobaran api yang begitu besar. Maka malaikat yang menjaga air ini sudah turun, datang kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya akan turunkan hujan
ya akan saya bawa air untuk memadamkan daripada api ini. Maka Nabi Ibrahim tanya, ini perintah siapa? Kalau ini mau Allah, saya siap. Tapi kalau ini hanya keinginan Anda, mohon maaf saya tolak. Ya, apa malaikat bilang? Ini hanya keinginan saya, ya, bukan keinginan Allah. Maka dia bilang jangan. Ya, yang saya jadikan penolong dalam kehidupan, dalam usaha saya, dalam urusan hidup saya, apa yang dia bilang, hasbunallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah aliyun azim. Ya, tidak ada daya dan kekuatan, yang jadi penolong dia pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita, ya, coba kalau orang sudah siap-siap mau dilempar ke dalam api yang besar, ya, bagaimana coba kita orang punya pikiran, ya, kalau kita lari kepada selain Allah pasti akan binasa. Menurut pandangan manusia, menurut Raja Namrud dan seluruh tentaranya, bahwa Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api ini, akan terbakar. Tetapi Allah putar, ya, Allah balik daripada fakta itu. Yang tadinya api bisa membakar, oleh karena Allah yang campur tangan, ya, yang ikut campur di situ, maka api tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bilang kepada api? Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Pada saat itu selama 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api yang begitu besar, tidak terbakar sehelai rambut pun. Ya, sehelai rambut Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Apa yang dia rasakan di dalam? Menggigil kedinginan. Ya, dingin sekali dia di dalam api. Sampai pada saat itu makanan yang dimakan oleh Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang begitu besar langsung turun dari azannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu pohon korma yang dijadikan Nabi oleh Raja Namrud untuk kayu bakar, maka akan, ya, keluar dari pohon korma itu buah korma yang sudah siap untuk dimakan. Maka ketika padam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar, ya, walaupun hanya sehelai rambut tidak terbakar. Kenapa? Sandarannya, dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak yakin kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang dapat menghidupkan dan mematikan dia, yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Api ini adalah makhluk Allah. Kalau Allah yang perintah, maka makhluk Allah ini akan tunduk kepada Allah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran di sini? Apa hikmah yang kita dapatkan di sini? Ya. Luruskan daripada keimanan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita lurus, kalau iman kita ini benar, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang sama kita. Ya, akan datang patoran ke pertolongan Allah kalau iman kita ini benar. Tetapi kalau cuma akal komen ini iman, maka pertolongan Allah tidak akan datang. Ya, pertolongan Allah tidak akan turun kalau iman kita ini tidak benar, iman kita ini tidak betul, iman kita ini rusak, apalagi iman kita ini, ya, hanya keluar masuk. Jadi perbaiki daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang menyebabkan bahwa ketika Nabi Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Mekah bersama para sahabat itu selama 13 tahun, yang Rasulullah perkuat pada sahabat itu adalah persoalan daripada iman, ya, persoalan daripada
iman. Sebelum ada perintah hijrah ke Madinatul Munawwarah selama 13 tahun, yang Nabi perkuat kepada para sahabat itu adalah persoalan iman. Sehingga Nabi pernah bilang begini, jadidu imanakum, perbaharuilah daripada iman kalian. Maka sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, qala aktsiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Nabi, perbanyak daripada ucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau orang ingin memperkuat daripada keimanan dia, maka banyak ucapkan daripada kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi coba kita lihat kalimat ini, dua kalimat syahadat ini hurufnya ada 24. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hurufnya 24. Dan kata Nabi, kata ulama, harus kita ucapkan dua kalimat syahadat ini yang hurufnya tadi 24. 24 kita harus ucapkan dalam satu kali 24 jam sebanyak 24 kali. Bagaimana caranya Ustaz? Coba kita lihat. Bagaimana caranya kita ucapkan huruf dua kalimat syahadat ini sebanyak 24 kali dalam waktu 24 jam? Kita mari lihat. Yang pertama, di dalam azan, kita berazan atau mendengarkan azan. Jadi harus kita pahami bahwa ketika kita mengumandangkan azan itu, berapa kali menyebutkan dua kalimat syahadat? Berapa kali waktu azan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? Dua. Dua kali. 2 kali 5 berapa? Berapa? 10. 2 kali 5 10. Itu baru azan. Jadi ketika kita mengumandangkan azan dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, maka 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan di situ sudah 10 kali. Ustaz, ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau kami wanita, perempuan tidak bisa berazan, bagaimana dia punya cara dapat itu? Nabi bilang begini, barang siapa yang mendengarkan azan, yang mengumandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu kita dengar, kemudian kita ulang apa yang diucapkan oleh muazzin itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Kita ikuti daripada apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah aliyul azim. Kata Nabi, siapa yang mengulang daripada apa yang diucapkan muazzin ketika berazan, ketika mengumandangkan azan, setelah itu dia tutup dengan Allahumma rabba hadhihi da'watid dama, doa wasilah, kemudian diakhiri dengan rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani, maka kata Nabi, dia wajib saya berikan syafaat pada hari kiamat. Wajib, kata Nabi, saya memberikan syafaat kepada dia
ketika pada hari kiamat. Jadi kalau kita sudah dapat syafaat dari Nabi, maka insya Allah bersama Nabi dalam surga. Amin. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam agama ini. Jadi kembali kepada materi tadi. Sudah 10 kali pada azan kita ucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian pada waktu qomat berapa kali? Satu kali. Ya, sebanyak 5 kali tambah yang 10 tadi sudah berapa? 15. Kemudian 2 kalimat syahadat ini kita ucapkan pada tasyahud awal, tahiyatul awal dan tahiyatul akhir, pada waktu sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib, sholat isya 2 kali. Sudah berapa? Hah? Kacau ini urusan. Ya. Tadi zuhur 2, tambah asar 4, maghrib isya 8, tambah dengan yang belum sampai, tambah dengan yang tadi 15. 8 tambah 15 berapa? 23. Di mana yang satu Ustaz? Pada waktu subuh, ya, tasyahud akhir. Sholat subuh itu tahiyatul awal atau tahiyatul akhir? Tidak ada tahiyatul awal sholat subuh, ya? Tidak ada. Berapa rakaat? Ya, saya pernah ceramah di sekolah begini, saya tanya, subuh berapa rakaat? Katanya 4. Oh, bahaya, ya? Tidak sholat subuh kalau begitu. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, genaplah sebanyak 24 kali, ya. Dan kita harus ucapkan selama 24 jam sehari semalam. Ya, karena barang siapa, kata ulama, yang tidak sampai 24 kali sebanyak 24 jam, maka dia akan menjadi manusia yang rugi di atas permukaan dunia ini. Manusia yang rugi. Hati-hati. Adik-adik sekalian, saya bingung ini mau panggil adik-adik, saya rasanya masih muda sekali. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ceramah dia di hadapan anak-anak muda ini, ya, memang kita rasanya jadi muda ulang. Ya, walaupun hari ini saya rasanya baru 17 tahun. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian ingin sukses? Ya. Sekali lagi, tidak semangat, saya mau tanya, ingin sukses? Ya. Jaga sholat. Ya. Tidak ada orang yang sukses, ya, dia tinggalkan daripada sholat. Kalau kita ingin sukses, kalau orang yang rajin sholat, bukan saja sukses di dunia, tapi akan sukses di akhirat. Untuk apa kita sukses, jaya, ya, di dunia, tetapi akan sengsara dan binasa di akhirat. Yang harus kita cari, yang harus kita capai adalah kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Jadi kita mencapai kedua-duanya ini harus dengan sholat, ya. Jaga sholat 5 waktu sehari semalam.